Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugiyati dan rekan saya Muhib Budin Wali, mahasiswa dari kelas MJ 603, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil observasi kami dalam mata kuliah Bisnis Komunikasi di bawah bimbingan dosen kami, Ibu Ratih Anggoro Wilis, SEMM, CDMS, CPOD. Adapun objek observasi kami adalah SMP Negeri 29 Jakarta yang berfokus pada pola komunikasi internal serta gaya kepemimpinan tenaga kependidikan khususnya di lingkungan tata usaha. Selanjutnya, saya akan membacakan daftar isi. Yang pertama, gambaran singkat perusahaan. Kedua, struktur organisasi. Ketiga, gambaran pola komunikasi. Keempat, hasil analisa. Kelima, kesimpulan dan saran. Keenam, lampiran. Selanjutnya, saya akan membacakan gambaran singkat perusahaan. SMP Negeri 29 Jakarta merupakan sekolah negeri yang terletak di Jakarta Selatan di bawah naungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sekolah ini memiliki komitmen kuat terhadap pendidikan berkualitas dengan mengedepankan nilai-nilai disiplin, integritas, dan tanggung jawab. Fasilitas penunjang cukup lengkap mulai dari ruang kelas, representatif, laboratorium komputer, laboratorium IPA, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, seni tari, dan olahraga, dan lainnya. Selanjutnya, struktur organisasi di SMP Negeri 29. Struktur organisasi sekolah dipimpin oleh kepala sekolah, dibantu oleh para wakil kepala sekolah yang menangani bidang akademik, kesiswaan, sarana prasarana, dan hubungan masyarakat. Selain itu, ada juga koordinator BK ekstrakurikuler serta tenaga pendidik dan tenaga pendidikan seperti tata usaha. Setiap posisi memiliki peran yang saling terhubung, membentuk sistem kerja yang terorganisir dengan baik. Selanjutnya, gambaran pola komunikasi. Pola komunikasi yang berlaku di SMP Negeri 29 Jakarta cukup beragam. Vertikal dari atas ke bawah, misalnya dari kepala sekolah ke wakil kepala sekolah, lalu ke guru dan staf TU. Selanjutnya, vertikal dari bawah ke atas, staf atau guru bisa menyampaikan saran dan kendala ke atasannya. Selanjutnya, horizontal, komunikasi antar sesama guru atau sesama staf tata usaha untuk mempercepat pekerjaan. Media komunikasi yang digunakan meliputi rapat, surat edaran, email, grup WhatsApp, dan papan pengumuman. Selanjutnya, hasil analisis pola komunikasi tenaga kependidikan. Staf TU melakukan komunikasi secara langsung dan formal di ruang kerja mereka, namun tetap menciptakan suasana kerja yang akrab dan harmonis. Untuk hal resmi seperti pengumuman dan laporan data, mereka menggunakan surat dinas, email, dan WhatsApp grup internal. Komunikasi dua arah diterapkan dengan baik. Staf TU tidak hanya menerima perintah, tetapi juga bisa memberikan masukan. Komunikasi informal antar staf juga mempererat hubungan kerja. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhibbuddin Wali. Silakan Pak Muhib. Terima kasih kepada Ibu Sugi. Saya akan melanjutkan. Gaya kepemimpinan Kepala Satuan Pelaksana SMPN 29 Jakarta menunjukkan gaya kepemimpinan demokratis dan sportif. Beliau cenderung memberikan kepercayaan kepada staf untuk menyelesaikan tugas secara mandiri, namun tetap melakukan kontrol dan evaluasi secara berkala. Ciri-ciri gaya kepemimpinan ini yaitu
memberikan ruang diskusi dan musyawarah untuk pengambilan keputusan, bersikap terbuka terhadap saran dari staf tata usaha, melibatkan staf dalam perencanaan kerja harian atau bulanan. Peran kepemimpinan. Kepala Satuan Pelaksana memiliki peran sentral dalam kelancaran administrasi sekolah. Di antaranya, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, dan data siswa. Menjadi penghubung antara kepala sekolah dan staf tata usaha. Memberikan arahan teknis kepada staf tata usaha dalam pengelolaan dokumen dan pelayanan publik. Tipe tenaga kependidikan, tipe X atau tipe Y. Menurut teori McGregor tentang tipe X dan tipe Y, maka sebagian besar tenaga kependidikan di SMP Negeri 29 Jakarta termasuk ke dalam tipe Y. Tipe Y, staf tata usaha yang termasuk tipe ini bekerja dengan inisiatif dan tanggung jawab tinggi. Mereka tidak menunggu perintah terus-menerus, melainkan langsung mengambil tindakan bila tahu ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Mereka termotivasi dari dalam diri, suka bekerja sama, dan aktif memberikan ide untuk memperbaiki sistem kerja. Untuk tipe X, masih ada 1-2 staf yang menunjukkan ciri tipe X, yaitu hanya bekerja kalau ada instruksi secara langsung. Mereka cenderung menghindari tanggung jawab tambahan, bekerja secara rutinitas saja, dan kurang menunjukkan inisiatif. Untuk staf seperti ini, peran pemimpin sangat penting dalam memberikan bimbingan, motivasi, dan pendekatan personal agar mereka bisa lebih berkembang. Jumlah tenaga kependidikan di SMPN 29 Jakarta, tenaga administrasi ada 5 orang, tenaga kebersihan 3 orang, dan penjaga sekolah 2 orang. Dan yang termasuk tipe X ada 2 orang, dan tipe Y 8 orang. Kesimpulan, pola komunikasi di lingkungan tenaga kependidikan SMPN 29 Jakarta cukup efektif karena dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Kepala Satuan Pelaksana yang demokratis dan gaya komunikasi yang terbuka. Adanya kombinasi formalitas administrasi dan kehangatan relasi interpersonal menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Untuk saran, perlu dilakukan pelatihan komunikasi pelayanan publik untuk meningkatkan profesionalisme staf tata usaha dalam menghadapi siswa, orang tua, dan pihak eksternal. Pengembangan sistem digitalisasi administrasi secara menyeluruh dapat meningkatkan efisiensi kerja. Kemudian pendekatan secara personal dari Kepala Satuan Pelaksana SMP Negeri 29 Jakarta kepada staf yang masih menunjukkan tipe X perlu dilakukan agar mereka lebih termotivasi. Evaluasi pola komunikasi internal minimal per semester untuk memastikan tidak ada hambatan dalam koordinasi dan pelayanan. Ini adalah aktivitas wawancara kami dengan Kepala Satuan Pelaksana SMPN 29 Jakarta, yaitu Ibu Indah, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025. Kemudian ada foto rapat rutin koordinasi tupoksi dengan Kepala Satuan Pelaksana SMPN 29 Jakarta, Ibu Indah. Demikian presentasi ini kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih kepada Ibu Rati Alwilis sebagai dosen dari Bisnis Komunikasi, dan terima kasih kepada Ibu Sugi atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.